Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat-sehat kan? Sebelum kita memulai proses belajar kita hari ini, Ibu meminta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Baiklah, sebelum kita memulai proses mengajar kita, Ibu akan ngecek daftar kehadiran dulu. Ibu mau lihat daftar hadir dulu. Oke. Oh, ternyata kalian hadir semua. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu mengenai unsur-unsur puisi, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.8, menelaah unsur-unsur pembangunan teks puisi dalam kurung perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. 4.8, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Indikator pencapaian pembelajaran pada hari ini yaitu 3.81, menentukan unsur-unsur pembangunan puisi. 3.82, menjelaskan unsur pembangunan puisi. 3.83, dari segi bentuk, menjelaskan unsur-unsur pembangunan puisi dari segi isi. 4.8.1, menjawab pertanyaan tentang unsur-unsur pembangunan puisi. 4.8.2, menyimpulkan unsur-unsur pembangunan puisi dari segi bentuk dan isi. Baiklah, tadi Ibu sudah menyebutkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai unsur-unsur puisi, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian puisi dulu. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Selain itu, puisi juga diartikan sebagai sajak atau gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna. Biasanya puisi dibuat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan si pengarang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Menurut Indrawati 2009, puisi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam puisi terdapat pemadatan semua unsur kekuatan bahasa. Yang kedua, dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperindah, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. Yang ketiga, puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalamannya dan bersifat imajinatif. Yang keempat, bahasa yang digunakan bersifat konotatif. Puisi menjadi sebuah karya sastra yang digemari semua kalangan, dari yang anak kecil, dari yang dewasa atau remaja, sampai orang tua dan kakek nenek. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut sebagai penyair puisi. Puisi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni puisi lama dan modern. Tiap jenis puisi tentu memiliki karakteristik masing-masing satu sama lain. Di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah majas. Majas merupakan salah satu unsur fisik pembangunan dalam puisi yang sejatinya termasuk dalam gaya bahasa. Para penyair banyak menggunakan majas dalam karya-karya puisinya. Dikarenakan majas memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut. Majas dapat memberikan kenangan imajinatif. Majas memberikan imaji tambahan dalam puisi. Majas membuat sesuatu yang abstrak dalam puisi menjadi lebih konkret. Majas merupakan cara penyair mengekspresikan perasaan dan sifatnya. Melalui majas, makna yang akan disampaikan menjadi lebih terkonsentrasikan. Melalui majas, sesuatu dapat disampaikan dengan tepat dan bahasa yang singkat. Terdapat macam-macam majas yang diterapkan dalam puisi, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas perulangan, dan majas
bertautan. Yang kedua merupakan diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata, sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Yang ketiga adalah imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji suara, dan sebagainya. Imaji dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang kelima, rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Yang keenam, tipografi atau perwajahan. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Unsur-unsur puisi berdasarkan isi yang pertama yaitu tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Yang kedua, rasa atau feeling. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Yang ketiga, nada atau suasana. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditujukan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, dan nada tinggi atau seolah ingin bekerja sama dengan pembaca. 4. Amanat atau tujuan. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Baiklah, di sini gue akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di sini gue akan memberikan judul puisi yaitu Sesat karya Muzarodin, dan tugas kalian adalah merumuskan unsur-unsur pembangunan puisi, mengidentifikasi struktur lahir atau bentuk puisi, mengidentifikasi struktur batin atau isi puisi. Habis itu kelompok mencari informasi dari berbagai sumber informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya tentang unsur-unsur pembangunan puisi. Kalian menuliskan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang unsur-unsur pembangunan puisi. Baiklah, waktu diskusi sudah habis. Ibu mempersilahkan salah satu dari perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, diskusi kita hari ini sudah selesai. Di sini Ibu akan mempersilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau sanggahan kepada kelompok lainnya. Baiklah, karena tidak ada yang memberikan tanggapan atau sanggahan kepada kelompok lain, di sini Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai puisi. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Selain itu, puisi juga diartikan sebagai sajak atau gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat, sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna. Biasanya puisi dibuat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan si pengarang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Karena diskusi kita sudah selesai dan Ibu sudah tadi menyimpulkan mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Di awal kita memulai pelajaran kita dengan doa dan di akhir juga kita akan mengakhiri dengan doa. Di sini Ibu akan meminta perwakilan dari kalian untuk
memimpin doa ke depan. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Tugas yang ibu sudah berikan tadi dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan.